Hari ini kita akan meneruskan, kita punya tafsiran daripada Yohanes pasal 5. Kita mulai membaca dari Injil Yohanes pasal 5 dari 41 dan seterusnya. Yohanes pasal 5 ayat 41. Aku tidak memerlukan hormat dari manusia, tetapi tentang kamu, memang aku tahu bahwa di dalam hatimu kamu tidak mempunyai kasih akan Allah. Aku datang dalam nama Bapakku, dan kamu tidak menerima aku. Jikalau orang lain datang atas namanya sendiri, kamu akan menerima dia. Bagaimanakah kamu dapat percaya, kamu yang menerima hormat seorang dari yang lain, dan yang tidak mencari hormat yang datang dari Allah yang Esa? Jangan kamu menyangka bahwa aku akan mendakwa kamu di hadapan Bapa. Yang mendakwa kamu adalah Musa, yaitu Musa yang kepadanya kamu menaruh pengharapanmu. Sebab jikalau kamu percaya kepada Musa, tentu kamu akan percaya juga kepadaku, sebab ia telah menulis tentang aku. Tetapi jikalau kamu tidak percaya akan apa yang ditulisnya, bagaimanakah kamu akan percaya akan apa yang ku katakan? Selesai pasal kelima. Di dalam bagian terakhir ini Tuhan Yesus berbicara lebih tegas lagi kepada orang Yahudi yang sudah hampir dibuang oleh Tuhan. Saudara-saudara, sebelum manusia mengetahui akhirnya bagaimana diterima oleh Tuhan atau tidak, manusia selalu pikir dialah yang menjadi penentu mau terima Tuhan atau tidak. Tetapi Alkitab mengatakan tidak demikian. Akibat dari seluruh yang terjadi bukan manusia sebagai inisiator, tetapi Tuhan. Kalau Tuhan tidak mau menerima engkau, Tuhan boleh pakai cara yang banyak sekali. Dan cara yang paling paradoks yaitu membiarkan engkau boleh tidak terima dia. Kalau engkau kira coba, saya tidak mau terima Tuhan, saya tidak mau terima Tuhan, jadi Tuhan tidak laku dalam hidupku. Itulah caranya Tuhan bikin engkau tidak ada bagian di anugerahnya. Pada waktu Tuhan membuang seseorang, Tuhan biar orang itu rasa GR, dia yang buang Tuhan. Lalu dia tidak sadar, dia telah dikucilkan. Ini cara pengertian seperti ini adalah kunci untuk mengertian kedaulatan Tuhan Allah. Kalau ada satu orang khotbahnya bagus sekali, dan orang ini Tuhan tidak mau orang itu dengar khotbah dia. Karena apa? Karena orang itu bukan sungguh-sungguh mencari kebenaran, maka Tuhan tidak boleh dia dengar khotbah yang bagus. Sama seperti konser yang paling indah. Nah, orang yang tidak layak mendengar konser itu, caranya terbaik adalah biar orang itu menghina musik yang dimainkan. Saudara-saudara, kalau saya bicara sama seorang desa, Beethoven, dia bilang, saya tidak kenal. Apa itu? Tidak pernah terkenal. Lalu saya akan katakan kepada dia, oh you tidak pernah kenal Beethoven? Tidak pernah. Tidak terkenal dia di kampungku. Beethoven tidak terkenal di kampungku. Lalu saya akan jawab, that is not the problem of Beethoven, that is a problem of your kampung. Itu problema kampungmu, problema kamu. Kamu tidak mengerti Beethoven, tidak berarti Beethoven tidak laku. Hanya membuktikan kamu terlalu barbar. Kamu tidak mengerti. Orang sebesar ini pun engkau tidak mengerti. Lalu dia, itulah sebab saya tidak mau pergi dengar Beethoven, karena itu tidak terkenal. Bagi saya tidak perlu. Orang yang tidak mengerti, lalu dia tidak berbagian, itu pun dia tidak pernah merasa dia rugi. Kerugian baru disadar kalau engkau sudah mengerti, tapi engkau tidak ada bagian, baru engkau sadar. Kapan kan anak muda sadar masa muda itu penting? Setelah dia pernah muda dan pernah didesak menjadi dewasa dan pernah menjadi tua, lalu waktu itu tidak ada kesempatan seperti muda lagi. Wah, dia mulai sadar. Dulu waktu saya muda, saya mempunyai kesempatan belajar, kesempatan musik, kesempatan ini, tapi aku tidak pakai. Sekarang sudah tua, tidak bisa apa-apa. Waktu dia enggak baru sadar, aduh rugi. Ini kali ada seorang umur tua, umurnya 62. Pada waktu mendengar seorang main biola bagus sekali,
Lalu anak mengiringi piano luar biasa. Dia bilang, aduh, gua baru sadar. Dulu mama saya suruh main piano. Saya lari-lari ke sini ke sana. Setiap kali jamnya mesti main piano, saya malas. Dengan alasan banyak, malas lah, sakit lah, banyak sibuk lah. Sekarang saya nyesel luar biasa. When you realize you lost, you have the opportunity to have it, but you miss it. Banyak orang setelah sudah rusak moralnya, baru sadar kesucian itu penting. Banyak orang sudah rusak badannya, baru mengetahui kesehatan itu penting. Banyak orang sudah kehilangan kesempatan belajar, baru sadar kesempatan itu sangat berharga. Itu namanya sadar sesudah. Sadar sesudah itu orang bodoh. Sadar sebelum itu orang pintar. Ini hanya mengenai urutan saja. You know first and you get rid from the disaster. Or you already get the disaster and you know that is a disaster, but time is never return. Saudara-saudara, mengerti sesudah dan mengerti sebelum itu beda sekali. Mengapa perempuan-perempuan yang diberikan kesucian oleh Tuhan akhirnya hanya karena mau main seks, di dalam berapa menit kehilangan keperawanannya, sesudah hilang baru sadar, cilaka. Sekarang saya tidak pernah balik. Dan pada saat orang yang betul-betul Tuhan kirim, betul-betul yang terbaik untuk kamu, engkau sudah tidak mampu memberikan keseluruhan kesucian untuk suami yang patut kau terima. Engkau nyesal bukan? Karena main sama laki-laki yang tidak beres. Waktu engkau main, engkau tidak sadar. Tidak apa-apa, ini kebebasanku. Tahu tidak, kebebasan yang pernah kau pakai adalah kebebasan yang hilang terus. Tahu tidak, kebebasan yang salah adalah kebebasan yang meninggalkan penyesalan dan habis-habis seumur hidup. Itu sebab belajar dan minta kepada Tuhan, tolong Roh Kudus, beri aku kesadaran sebelum terjadi kecelakaan. Beri aku kesadaran keinsyafan sebelum aku menerima hukuman. Orang Israel yang sudah mau dibuang oleh Tuhan, Tuhan memberikan kalimat-kalimat yang terkeras, tapi mereka tidak sadar. Sampai akhirnya hukuman sudah tiba, baru mereka sabar. Kesempatan sudah tidak kembali lagi. Yesus mengatakan, aku sudah beritahu kepada engkau. Engkau tidak percaya. Aku turun ke dunia, engkau tidak terima. Herannya kau tidak terima saya. Tetapi barang siapa yang datang dengan nama dia sendiri, kau terima. Kalimat ini sangat menggugah. Saya kira banyak komentari tidak pernah tulis. Tapi saya mau membuat engkau ikut gugah seperti saya. Yaitu saya mau tanya, siapa yang datang demi nama sendiri? Siapa yang datang demi Allah Bapa? Semua agama mengajar menurut apa yang mereka kira mereka sudah dapat kesadaran. Tetapi Yesus mengatakan, aku datang daripada Bapa. My Father sent me to you. And I come not from myself. I come to you from my Father who sent me. Bapa yang mengirim aku. Dan aku datang dengan kesaksian-kesaksian semua yang bukan dari diriku sendiri. Saudara masih ingat kekristenan tidak terima saksi tunggal? Masih ingat? Ini satu prinsip yang penting. Justru karena Yesus bukan datang menurut kesaksian diri sendiri. Dia mengatakan, jika aku datang menurut kemauanku sendiri, kalau kesaksian berdasarkan diriku sendiri, maka kesaksianku itu tidak sejati. Tetapi ada yang bersaksi bagiku. Yohanes Pembaptis, pekerjaan yang kunyatakan, Allah yang mengutus aku. Lalu kitab suci perjanjian lama memberikan kesaksian bagiku. Ini semua kesaksian. Bukan satu, bukan dua, bukan tiga, bukan empat. 7 kesaksian yang mengelilingi Kristus membuktikan dia menyatakan kebenaran yang sejati. Tapi manusia melalaikan 1, 2, 3, 4. Semua dilalaikan. Akhirnya dibuang oleh Tuhan. Kalau seorang khotbahnya bagus dan Tuhan tidak izinkan satu orang dengar, karena orang itu memang tidak tuntut, Tuhan membiarkan dia yang ambil keputusan, baru GR sendiri. Saya dah suka khotbah itu, maka saya tidak mau datang.
Sehingga dia kira dia yang menjadi inisiator menentukan mau atau tidak mau terima atau tidak terima, dan siapa laku atau tidak. Tetapi sebenarnya itu adalah caranya Tuhan membuang orang itu, tapi orang itu tidak sadar. Saudara-saudara, kalau manusia sendiri yang menjadi inisiator, manusia sendiri kira dia yang menjadi unsur penentu, maka cilaka sekali. Menurut mayoritas, itu namanya demokrasi. Kita mau pilih ini, kita mau pilih itu. Demokrasi tidak bisa diandalkan. Karena demokrasi tidak bisa tahan uji geseran waktu. Yang memilih Clinton akhirnya nyesel. Kenapa pilih Clinton? Saudara-saudara, lalu orang yang pilih dia berdasarkan demokrasi, akhirnya nyesel. Lalu pilih Bush. Yang pilih Bush akhirnya nyesel pilih Bush. Lalu pilih Obama. Sekarang pilih Obama. Sekarang mulai menyesal pilih Obama. Itu namanya demokrasi. Manusia selalu kira saya faktor. Saya unsur inisiatif. Saya mau ini, mau itu. Kebebasan saya. Padahal itu berarti Tuhan sedang membiarkan manusia bersalah dan tidak salah. Orang Yahudi di dalam kesalahan mereka paling fatal, yaitu mereka menolak anak Allah yang tunggal. Mereka kira mereka lebih hebat dari Yesus. Dan mereka tidak sadar yang ditolak justru yang akan menolak mereka. Mereka tidak sadar yang dihakimi mereka akan menjadi penghakim seluruh dunia. Bagaimana orang yang berdosa yang akan dihakimi Yesus Kristus berani duduk di atas mengatakan aku menentukan engkau harus mati. Penghakim itu penghakim sementara, yang dihakimi hakim yang kekal. Saya kadang-kadang tidak ngerti sejarah berputar-putar seperti ini, dan yang sadar sedikit sekali. Yang sadar betul-betul sedikit sekali. Siapa Pilatus? Dia seharusnya menerima hukuman dari Tuhan Allah, tapi dia berani menghukum Yesus. Siapa Kayafas? Dia harusnya dihakimi oleh Yesus Kristus, tapi dia pada waktu itu menghakimi Yesus Kristus. Kita lihat hal seperti ini terus terjadi, yang tidak beres. Apakah engkau rasa engkau penentu nasibmu hari depan? Apakah engkau rasa engkau penentu segala sesuatu terjadi sekitarmu? Dan yang paling cilaka adalah di dalam ambil keputusan menghargai atau menolak, menerima atau menghina Yesus Kristus. Di dalam kitab Nabi Daniel dikatakan ada satu batu yang bukan dibikin oleh manusia, akan turun dari surga. Dan batu ini waktu dikirim ke dunia, dia akan jatuh. Dan kena siapa? Siapa mati. Siapa yang kena dia, siapa itu jatuh. Berarti apa? Penentu itu bukan dari manusia, penentu dari surga. Nah, Yesus Kristus menjadi batu penjuru, juga menjadi batu sandungan. Batu penjuru bagi mereka yang berakar iman di dalam dia. Batu sandungan bagi mereka yang menolak dia. Saudara-saudara sekalian, di sini Yesus Kristus mengatakan kalimat-kalimat yang sangat-sangat menakutkan sebelum pasal 5 selesai. Dan dia berkata, aku tidak memerlukan hormat dari manusia. Engkau terima saya, silakan. Engkau menolak, silakan. Engkau tidak hormat, tidak apa. Karena nilai yang sangat-sangat berada pada diri tidak perlu bergantung kepada kehormatan dari luar. Bukan karena engkau percaya Tuhan, baru Tuhan laku. Bukan karena engkau ngaku dia ada, baru dia ada. Keberadaan Allah tidak mungkin adalah disebabkan ada orang mengaku dia ada, baru ada. Engkau percaya dia ada, tidak menjadikan dia tidak ada menjadi ada. Engkau percaya tidak ada, juga tidak menjadikan dia yang ada menjadi tidak ada. You never change the fact. You only show your reaction. Only show you the level of your response. Kalau kita sekarang mengadakan sesuatu yang bernilai sekali, yang mengerti gelang-gelang kepada saya, nah senang dia pergi. Itu tidak membuktikan yang bernilai itu menjadi tidak bernilai. Itu hanya membuktikan dia tidak mengenal nilai. Mengerti maksud saya? Pada waktu tahun 1900
1930-an, Einstein mengeluarkan satu kalimat. Teori relativitas saya sudah dicetak. Dan seluruh dunia yang mengerti cuma 3 orang. Kalau begini, buku itu susah laku dong. Karena yang membaca semua tidak ngerti kok. Maka berarti buku itu tidak laku, tidak bernilai. Apakah buku dari teori relativitas Einstein menjadi tidak bernilai hanya karena orang tidak ngerti? Jawab. Apakah menjadi tidak bernilai? Tidak. Tetap bernilai. Yang tidak ngerti hanya menyatakan dirimu terlalu bodoh, tidak bisa ngerti. Tetapi herannya waktu itu sudah lebih 100 buku yang menulis tentang penjelasan apa artinya teori relativitas. Karena yang tulis kira dia ngerti, tetapi yang nulis bilang itu nggak ngerti. Jadi Einstein kalau baca satu buku to explain the theory of relativity, lalu dia baca, dia geleng kepala. Yang nulis nggak ngerti, sudah nggak ngerti berani tulis. Tetapi yang tulis pasti menganggap dia ngerti kan? Kalau tidak malah berani tulis. Sama seperti kitab suci ini, yang berkhotbah itu yang nggak ngerti, termasuk Stephen Tong. Enggak loh ya. Saya ngerti sebagian dengan tepat karena Reform Theology sudah teruji 500 tahun. Ini satu teologi yang paling ketat dan paling setia kepada kita. Maka saya berani khotbah kepada. Tetapi orang yang tafsir Alkitab semaunya sendiri, dia cuplik-cuplik ayat-ayat. Ayo percaya Tuhan bisa jadi kaya. Percaya Tuhan, engkau bisa menjadi limpah. Engkau bisa mendapat anugerah lebih 100 kali, 60 kali, 30 kali. Haleluya! Dengan berani katakan haleluya, seperti dia menjadi kebenaran. Sama seperti Einstein mengatakan, dengan geleng kepala, seluruh dunia yang mengerti buku itu cuma 3 orang. Tetapi lebih 100 orang berani menulis buku untuk mengeksplain apa itu teori relativitas. Demikian juga orang-orang Israel mengatakan Yesus, saya tidak mau terima. Kamu siapa? Kamu kan orang Nazaret. Saya tahu papamu itu namanya Yusuf, mamamu namanya Maria, adikmu namanya Yosef, namanya itu adalah Yakub. Saya tahu. Jadi apa keheranan? Apa kelebihan kamu? Gua tahu seluruh silsilah kamu kok. Mereka kira mereka sudah ngerti Yesus. Dan Yesus mengatakan, aku tidak cari hormat dari manusia. Engkau tidak mengerti, sudah. Engkau tidak hormat, sudah. Karena aku bukan manusia yang mencari muka dari manusia. Aku tidak dipengaruhi oleh pengertian atau tidak pengertian engkau terhadap saya. Your reaction, your response, your understanding or not doesn't matter. Because I never expect, never require, I never beg your respect to me. Ini ayatnya. Aku tidak perlukan hormat dari manusia. Tetapi tentang kamu, memang aku tahu bahwa di dalam hatimu kamu tidak mempunyai kasih akan Allah. Jadi cilakanya adalah yang kenal Yesus tidak kenal dengan sesungguh-sungguh. Tapi Yesus sungguh-sungguh mengenal mereka yang tidak kenal dia. Nah di sini. Nah di situ respons one-sided. Saya sudah 2 kali bicara. Di Canggih itu ada tempat khususnya kaca. Ya. Nah, orang lewat situ ada yang bikin-bikin rambut. Ketawa ke dalam itu ada orang. Itu bisa lihat kamu tidak bisa lihat dia. Kamu kira kamu lagi ngelo-ngelo. Di dalam itu ada orang-orang yang paling penting daripada security pemerintah Singapura. Melihat dari situ Singapura Airport Canggih ada orang jahat atau tidak. Dan dia bisa lihat kamu. Kamu tidak bisa lihat dia. Karena itu one way mirror. Ya. Saudara jangan kira engkau yang pintar. Wah lihat ini, saya lihat dia. Engkau tidak lihat. Demikian orang yang tidak kenal Yesus, Yesus kenal kalau dia tidak kenal Yesus. Orang yang berinisiatif seperti dia inisiator, Yesus yang sesungguhnya pegang sifat inisiatif mengenal dia tidak beres. Maka Yesus kira engkau tidak hormati saya, tidak apa-apa. Karena saya tidak pernah minta dihormati oleh kamu. Tetapi kamu mengerti ya, dirimu tidak mengerti dirimu, aku mengerti hatimu. Di dalam hatimu tidak ada cinta kasih kepada Allah. Loh, kau tahu? Tuhan jangan tebak-tebak sembarangan ya. Saya masih cinta Allah. Dari mana engkau cinta Allah? Loh, kalau dah cinta Allah buat apa saya beli kitab suci? Ayo,
Saya beli kitab suci, saya baca di rumah. Saya memelihara Taurat daripada Musa. Yesus mengatakan betul. Nanti engkau ayat ini terus lihat, baru engkau tahu semua palsu. Maka aku datang nama Bapakku, dan kamu tidak menerima aku. Karena datangnya dengan cara lain. Sebab Yesus kalau datang dengan malaikat punya wibawa, dengan sesuatu orang yang mulia sekali, semua akan lutut. Tapi Yesus datang dari surga justru pakai cara yang sama sekali tidak kelihatan hormat. Dia lahir di palungan, setara dengan binatang, lalu dibesarkan di Nazaret seperti orang biasa. Seorang lihat, kalau begini yuk, tidak ada keistimewaan apa-apa, mana saya mau hormat kamu. Kalau engkau betul-betul anak Allah, pasti ada tanduk gede, ada taring besar. Nah, engkau ada kuasa luar biasa, mematikan orang, krik, mati dia langsung. Baru itu anak Allah. Anak Allah kok kayak gini. Anak Allah kok lahir di palungan. Anak Allah kok dibesar di Galilea. Anak Allah kok tidak bisa membela diri. Anak Allah kok pakai pakaian seperti orang biasa. Engkau punya daging darah mirip sama saya. Jadi saya tidak lihat ada kelebihan engkau apa-apa. Jangan lihat orang dari lahirnya. Justru banyak orang pintar tidak mempunyai sesuatu yang kita rindu atau kita kagum. Mungkin salah satu orang yang otaknya paling pintar sekarang yang masih hidup, namanya Stephen Hawking. Tahu dengan namanya? Tapi kalau engkau lihat dia, engkau bisa hormat dia tidak. Itu orang apa ini? Sakit keras. Tapi kalau engkau sudah, ini Stephen Hawking. Bukunya dan teori daripada alam semestanya adalah lebih canggih dari siapapun. Engkau mau hormati dia. Karena engkau mengerti pengetahuan keluar dari mulut dia lebih tinggi dari siapapun yang hidup di dunia. Mengenai universe. Saudara-saudara. Tapi orang biasa tidak tahu. Tidak mungkin orang bisa menghargai orang yang modelnya seperti ini. Maka manusia selalu ditipu oleh limitasi pandangan kita secara fisik. Kita ditipu oleh fenomena. Sama seperti anjing. Anjing kalau lihat seorang yang pakai jas yang bagus, dasinya kenceng, jalannya bagus, wah dia langsung datang membuktikan aku ini anjingku. Goyang ekor. Tetapi kalau seorang profesor pakai pakaian biasa, tua-tua bungkuk-bungkuk, begitu lewat digonggong, diteriak-teriak oleh anjing. Karena dia tidak tahu lu profesor atau jual telur pesok. Dia tidak bisa membedakan siapa kamu. Dia cuma tahu yang kakak itu orang hormat. Kehormatan dilihat dari luar, bukan dilihat daripada mutu. Maka Yesus berkata, aku mengetahui engkau di dalam hatimu tidak ada cinta kepada Allah. Kalau engkau tanya, lu kau tahu? Yesus, lu bisa lihat hati saya. Yesus akan menjawab kalimat di bawah. Dia mengatakan, aku datang demi nama Bapakku. Engkau tidak terima. Tapi orang lain datang dengan nama mereka sendiri. Engkau terima. Karena apa? Engkau percaya kepada kalimat-kalimat yang tidak perlu bertanggung jawab. Ralph Winter yang baru meninggal tahun lalu, dia mengatakan orang yang berwibawa datang dengan firman Tuhan yang betul-betul benar selalu tidak kelihatan berwibawa. Tetapi orang yang tidak mengerti firman Tuhan, berani mengatakan seperti dia wakil Tuhan, selalu dianggap dia berwibawa. Itu sebab banyak pendeta yang tidak belajar firman baik-baik, tapi berani berwibawa seperti mewakili Tuhan. Lalu dia bisa menipu banyak pendengar yang tidak belajar, yang tidak mengerti. Pokoknya ini yang mirip Tuhan. Tapi mereka betul-betul mengerti, tapi tidak mempunyai kelihatan seperti berwibawa. Selalu diabaikan oleh orang-orang dunia. Saudara-saudara, di dalam dunia musik sama. Engkau lihat ya, orang yang betul-betul luar biasa musiknya, kelihatannya biasa saja. Tapi kalau orang-orang mempunyai fans yang banyak, tapi kalau dengan musik mereka fales, nyanyinya tidak bagus. Tapi karena apa? Waktu nyanyi mukanya bagus. Ya. Jadi kamu betul-betul suka musik, enggak suka mukanya.
Engkau mikirkan, aduh itu kalau jadi my boyfriend, how proud I will be. Kalau dia bawa saya, apalagi cium saya, mati pun rela. Orang gantengnya kayak begini. Kelihatan begitu menarik, mengiurkan. Mimpi pun selalu bayang-bayangnya keluar, kayak setan menghantui. Jadi engkau pergi ikut dia punya pesta musik, ikut dia punya malam musik. Engkau bukan mau musiknya, karena engkau mau mukanya, mau masa muda yang menariknya, mau image-nya. Jadi kamu tertipu oleh fenomena, bukan? Saudara-saudara, musik bukan begini. Itu orang, kalau rekamannya engkau simpan karena engkau pernah ikut malam dia. Di mana? Wow, pesta musik besar. Engkau rekam musiknya. Nah 50 tahun lagi engkau dengar lagi. Kok gitu jeleknya ya. Waktu itu lihat musiknya juga jelek. Lihat mukanya sudah tua lebih jelek. Ya. Lalu apanya yang dinikmati dulu? Karena dulu tergila-gila. Nah engkau sekarang bukan mau cari mutu, cuma ketipu oleh keadaan. Waktu Yesus datang ke dunia, dia tidak memakai corak yang menarik. Menurut Yesaya pasal 53, dia tidak ada keelokan yang bikin kita terpesona. Nah oleh dia tidak mempunyai keelokan, keindahan yang menarik kita. Dia dengan keadaan yang sangat kurus, dengan keadaan yang sangat kering, dengan keadaan seperti orang miskin, sehingga kita kira dia pun dibuang oleh Tuhan Allah. Yesus sengaja menyembunyikan diri di belakang layar supaya mengetahui siapa yang sungguh-sungguh mencari kebenaran. Saya waktu umur 8 dengar cerita seorang pendeta. Saya ingat sampai sekarang. Sekarang saya bagikan kepadamu. Lalu ingat cerita sama anakmu. Supaya cerita yang baik turun-menurun kepada anak umur 8 dan seterusnya. Dia bilang 2 orang bertaruhan. Saya akan jual cincin asli emas. Tapi jualnya cuma 2 rupiah. Menurut you laku nak? Temannya bilang pasti laku. Cincin emas asli kok jual 2 rupiah. Sebentar habis. Orang yang bilang tidak. Justru karena terlalu murah, akhirnya tak laku. 2 orang berdebat. Sudah berdebat, lalu mereka sengaja investasi. Bikin 10 cincin, 2 orang baru etak. Ya, lu bayar berapa, saya bayar berapa. Lalu kita mau lihat siapa yang beli cincin itu. Ngerti maksud saya ya? Sudah bikin 10 cincin, taruh di situ. Lalu di pasar malam, sewa 1 tempat kecil, ditulis cincin asli emas 1-2 rupiah. Ya kalau sekarang kira-kira 20.000 gitu lah. Ya. Lalu waktu itu saya masih kecil dengarnya cuma 2 rupiah. Terteriak di situ, cincin emas asli cuma 2 rupiah. Cincin emas asli cuma 2 rupiah. Sudah teriak setengah jam, tidak ada orang beli. Tidak ada orang beli, semua lihat pergi. Bilang kendeng. Ada cincin asli kok 2 rupiah. Tidak mungkin, tidak usah. Pikirmu mesti sehat, ya. Logika mesti jalan. Masa orang itu kobol kayak gini, itu pasti penipu. Lalu 2 orang itu lihat dari jauh. Waktu yang tukang jual itu disuruh kasih gaji, lu berdiri di situ ya. 2 jam, sesudah itu kita simpan. Akhirnya sudah hampir 2 jam selesai. Seorang anak kecil dibawa sama papanya jalan-jalan di pasar malam. Katakanlah PRJ gitu lah. Nah dia jalan-jalan, cincin asli 2 rupiah. Anak itu tertarik. Kok mirip cincin mama ya? Cincin pernikahan mama mirip. Berapa? 2 rupiah. Terus papanya sudah di stand yang lain. Papa minta 2 rupiah. Mau apa lu? Mau beli cincin asli, emas asli. Gendeng lu ah. Anak kecil nggak ngerti apa. Nggak ada cincin asli itu 2 rupiah. Jangan buang-buang uang. Tapi cuma 2 rupiah kok. Pak, tolong dong, 2 rupiah dong. Papa yang sampai keki akhirnya bilang, kalau nggak dikasih terus bajunya pecah semua. Sudah, kasih 2 rupiah. Dia ambil. Beli 1 ya. Dikasih. Terima kasih. 2 rupiah dia ambil. Lalu anak ini taruh. Terus nggak ngomong apa lagi. Aku punya cincin. Mirip punya mama. Cincin asli. Dan mama punya mahal, saya punya murah. Nah dia pakai. Papa kopres pun tidak kopres. Percaya pun tidak percaya. Dan anak itu terus pakai. Dan setelah 2 jam
kiosnya itu ditutup, tidak jual lagi. Yang mengatakan pasti laku semua, kalah. Yang mengatakan tidak laku, menang. Karena akhirnya cuma jual satu kok. Dan anak itu main-main terus. Sudah 2 bulan, 3 bulan, tetap mengkilap. Sudah setengah tahun tetap mengkilap. Papa bilang, cincinmu kok tidak luntur ya? Kok bagus ya? Coba buka. Dia buka. Sudah seret sekarang karena tangannya mulai gemuk. Sudah mulai besar. Dia keluar. Papa lihat, ini lain loh. Karena berat. Tuhan bikin barang itu ya, ada kualitas yang lengket dengan esensi barang. Kalau itu cincin dibikin dari emas, pasti beratnya lebih 2 kali daripada bikinan besi. Karena besi itu adalah jenis beratnya 7,9. Cincin lebih 16. Kalau cincin itu betul-betul emas, dia beratnya hampir 2 kalinya tembaga. Karena tembaga adalah 8, lebih. Dan ini 16 lebih. Sehingga setelah ditimbang, dia rasa ini mungkin lain loh. Lalu dia katakan, coba pergi toko emas. Waktu diperiksa, ini cincin 24 karat. Waktu 24 karat, anak kecil itu, gua menang. Haleluya, 24 karat. Papa bilang, yang goblok pinter, yang pinter goblok. Dulu waktu anak mau beli, mana ada cincin 2 rupiah, ditipu orang masih tidak tahu. Anak kecil, bodoh lu. Dia dimaki-maki. Sekarang ternyata dia yang betul. Ayo beli lagi, yuk, nggak ada. Balik lagi ke situ. Dulu yang jual cincin di mana? Sudah 6 bulan dari sini. Dia cuma muncul 2 jam ke hari itu, tidak pernah jualan lagi. Baru dia sadar sudah kehilangan. Nah saudara-saudara, kenapa murah? Karena tidak mau bikin manusia tertipu oleh keadaan fenomena. Tuhan Yesus menjadi murah. Tuhan Yesus lahir di Palungan. Tuhan Yesus kelihatan cuma 2 rupiah. Tapi dia adalah sesungguhnya anak Allah yang sejati. Sehingga dia menjadi batu sandungan. Bagi mereka yang kira saya menilai dengan otak, tidak mungkin yang murah ini asli. Akhirnya dibinasakan. Dan waktu itu yang membinasakan justru adalah yang berotoritas tertinggi. Inisiatifnya bukan dari manusia, inisiatif dari Tuhan Allah. Waktu Tuhan mau membuang engkau, paling gampang membiarkan engkau membuang dia. Jadi kalau kau kira saya mau apa? Saya tidak mau percaya Yesus. Dia mau apa? Bukan dia mau apa. Lu mau apa? Saya mau bakar gereja. Biarkan. Akhirnya lu yang dibakar di neraka. Jadi Tuhan itu selalu paradoks. Kalau engkau tidak mengerti sifat ini, engkau baca kitab suci tidak pernah mengerti dengan sesungguhnya. Kami tidak mengerti. Dan kami kira dia dibuang oleh Allah. Dengan tidak mengetahui bahwa Allah kirim anaknya ke dunia dengan tidak keelokan, tidak kegantengan, sehingga kita akhirnya kira dia dibuang oleh Tuhan Allah. Nah ini paradoks, ini Injil. Saudara, Yesus mengutarakan kalimat-kalimat di sini berat hatinya, berat luar biasa, tapi orang tidak sadar. Kalau sudah 2000 tahun kemudian, engkau tetap tidak sadar, engkau sama bodohnya seperti orang menolak Yesus. Dia mengatakan, aku tidak pernah memerlukan hormat dari manusia. Tetapi tentang kamu, memang aku tahu bahwa di dalam dirimu tidak ada cinta kasih kepada Allah. Aku datang dalam nama Bapa. Kau tidak menerima aku. Tapi orang lain datang dalam namanya sendiri, kau akan menerima dia. Kenapa? Kau terlalu percaya kepada orang secara fenomena. Kamu terlalu gampang ditipu oleh orang yang kelihatannya beres, tapi tidak beres. Yang beres kelihatan tidak beres. Yang tidak beres klaim dia beres. Nah engkau diterima, engkau juga menerima oleh orang yang klaimnya beres. Saudara-saudara, yang sungguh-sungguh engkau tidak terima. Ini benar-benar emas. Aku datang dari Bapa. Aku dikirim oleh Allah kepadamu. Engkau tidak terima. Saya demi namaku datang kepadamu. Lihat, bukankah ini utusan Allah? Engkau langsung terima. Jadi manusia menipu diri secara tidak sadar. Seperti di dalam Injil. Injil adalah satu batu sandungan. Yang mengerti arti Injil tidak tertipu oleh fenomena. Sebenarnya engkau kalau betul-betul cari musik,
Engkau boleh mendengar orang betul-betul musiknya indah, tapi kelihatan tidak mempunyai kelahiriah yang bagus. Saudara-saudara, baru ini Bocelli nyanyi di Singapura. Dan banyak orang tertarik, memang dia ganteng, tapi dia buta. Dan orang kaya di Singapura justru menunjang uang begitu banyak menjalankan sesuatu yang disebut yaitu mandat budaya. Sehingga banyak orang bisa menonton si Bocelli menyanyi. Saudara-saudara, tetapi dia buta, kelihatan tidak ada apa, tapi musiknya bagus. Banyak orang menonton itu yang si bintang nyanyi dan sebagainya. Nyanyian tak karu-karuan, nyanyian tak beres. Tetapi karena cantiknya, gantengnya telah menjadi satu daya tarik tersendiri. Yesus tidak memakai daya tarik daripada lahiriah yang elok kepada manusia. Yesus datang demi nama Allah, dan dia katakan aku datang daripada Bapa. Tapi orang mengatakan tidak, aku tidak percaya, karena engkau tidak ada keelokan yang menarik kepada kita. Kamu yang menerima hormat seorang dari yang lain, dan yang tidak mencari hormat yang datang dari Allah yang esa. Maksudnya apa? Kamu suka memuliakan satu dengan lain. Kalau ini dipuji senang, dia puji kembali, lalu saling memuji. Saya harus bicara hal yang benar sesuai dengan Alkitab untuk menggugah orang-orang yang tidak sadar ditipu oleh penipu demi penipu yang berjubah pendeta demi nama Tuhan. Mereka memalsukan, tetapi sebenarnya mereka datang atas nama sendiri karena dia tidak kirim oleh Tuhan. Kalau engkau membaca di dalam buku Musa, cilakalah mereka yang datang demi namaku, tapi belum pernah aku kirim mereka. Saudara pernah membaca pasal itu? Mereka mencuri-curi firmanku dari tetangganya. Mereka membicarakan sesuatu seperti utusan saya, tapi aku tidak pernah mengutus mereka. Mereka datang demi nama mereka sendiri. Mereka bernubuat, tetapi perhatikan, yang mereka bernubuat tidak akan jadi. Kalau tidak jadi berarti mereka bukan utusanku. Lalu kalimat itu disuruh. Saya kaget. Lempar batu supaya mereka mati. Jangan takut kepada dia. Sekarang kita menjadi pendeta sudah tidak berani jalankan kalimat itu. Lempar batu sampai mati. Kita masih berdoa Tuhan supaya dia bertobat. Tapi mungkin kalau orang ini bertobat, Yesus mengatakan, kamu saling menerima hormat satu dengan lain. Bagaimanakah engkau bisa menerima aku? Orang-orang yang hatinya untuk uang, untuk profit, untuk memuliakan satu dan lain, tidak gampang bertobat. Karena mereka sudah pernah mengetahui rasanya sumsum begitu enak. Tidak mungkin muntah keluar lagi. Di dalam peribahasa Tionghoa mengatakan, sudah pernah merasakan keenakan. Sudah pernah mengetahui bagaimana cara untuk mengketuk uang banyak daripada pendengar. Dengan kalimat apa persembahan bisa tambah. Dengan jangan mengganggu kesulitan dan dosa yang diperbuat. Hanya menjanjikan kekayaan, janjikan kelancaran, janjikan kesuksesan, janjikan kemakmuran. Gereja akan bertumbuh, banyak orang datang. Dan tidak usah sentuh, orang berdosa harus bertobat. Saudara-saudara, saya minta sudah perhatikan. Selama 30 tahun ini, gereja yang mana yang menuntut orang bertobat, hidup suci, hanya janji-janji kosong. Dan engkau menghormati saya menghormati engkau, engkau memuji saya, memuji engkau kembali. Khotbah yang mengatakan berilah 1 juta, Tuhan kembalikan 9 juta. Itu akan diterima oleh banyak orang. Dan ada juga yang betul-betul memberikan 1 juta, dapat untuk 9 juta. Itu namanya perpuluhan. Karena setan berinvestasi untuk menghancurkan kekristenan daripada akar, daripada fondasi. Dan banyak orang tidak sadar. Saudara saya sekali lagi berkata, gereja di reform tidak bisa bertumbuh terlalu cepat. Karena kita pakai cara prinsip Alkitab. Tapi kita akan pelihara diri tidak berubah menjadi gereja yang berani mempaparkan kebenaran dengan sungguh-sungguh jujur dan sungguh-sungguh berani di hadapan Tuhan menghadapi setan. Gereja seperti ini sudah makin lama makin sedikit. Dan kita akan menampilkan diri dengan keberanian menegur dosa, berani menembak semua kesalahan, berani membongkar semua siasat iblis yang
menipu manusia. Tetapi Tuhan tidak membuang kita. Yesus berkata, kamu menerima hormat satu dengan lain. Kamu memuliakan satu dengan lain. Kamu yang seperti ini, bagaimana engkau bisa datang kepadaku? Kamu yang menerima hormat seorang dari yang lain dan tidak mencari kehormat yang datang daripada Allah yang Esa, jangan kamu menyangka bahwa aku akan mendakwa kamu di hadapan Bapa. Engkau saling menerima hormat. Kalau menerima hormat senang ya. Engkau kalau dipuji senang tidak? Senang. Lalu kalau mau terus dipuji, ya puji kembali. Supaya ada imbalan kan. Saling memuji. Saudara-saudara, kalau pendeta berzina, lalu engkau berzina, dia bilang tidak apa-apa, saya sendiri juga kok. Lalu mengizinkan semua berzina. Akhirnya saling mengasihi. Sudah saling mengasihi, lalu tidak ada orang berani berkata, bertobatlah kamu. Allah yang suci menuntut engkau harus hidup suci. Tidak ada kekuatan ngomong kalimat itu. Nah, saya katakan ya, satu hal yang sangat membahayakan kekristenan adalah cara mengaku dosa zina. Saya sudah berzina. Sudah dia mengaku, wah semua kaget. Ini manajer loh. Ini orang penting dari bank itu. Berani mengaku di hadapan umum. Waduh, kalau biasanya mengaku dosa, itu merasa malu. Tapi sekarang mengalahkan perasaan malu. Berani itu mengkagumkan orang. Saya hormat orang Kristen berani bertobat di hadapan umum mengaku dosa zina. Ini pasti pekerjaan Roh Kudus. Lalu sesudah satu berani, yang lain ikut berani. Sudah dua berani, yang ketiga berani. Akhirnya semua mengaku zina. Kalau sudah semua mengaku zina, yang tidak ada satu berani tidak mengampuni orang lain. Karena semua kok. Tetapi akibatnya apa? Akibatnya menjadi suci? Tidak. Akibatnya menjadi lebih tidak peka terhadap dosa zina. Akibat tahapan kedua, orang luar mengatakan ternyata yang disebut Kristen semua zina. Akibat lebih lagi, kalau begini Kristen dan Kristen sama. Akibat lebih lagi, tidak usah Kristen juga tidak apa-apa. Nah, setan mulai bekerja. Karena membiarkan gereja menjadi gereja yang mengaku sendiri bukan orang suci. Sehingga kesucian tidak perlu, tidak ada. Kesucian tidak ada, itu cuma cerita kuno. Ini 2 bulan saya sedih sekali di dalam satu hal. Saudara mau dengar apa yang saya sedih? Mestinya dan sejarah mengatakan, pastor yang mengatakan, aku mengampuni dosa. Orang bersalah datang dengan contrition, confession, rendah hati, pastor saya sudah berzina. Tapi tidak di umum loh. Kalau di umum supaya seluruh dunia tahu orang Kristen berzina. Ini bukan cara terbaik. Cara terbaik ada sungguh-sungguh hidup suci dan tidak menyombongkan diri. Hidup suci di hadapan Tuhan dan waktu menganjurkan orang lain berani untuk menjadi teladan. Ini lambat laun kekristenan akan dicap. Itulah tempat yang menampung orang berzina di bawah atap yang ada salib sebagai tandanya. Engkau suka dihormati? Iya. Engkau tidak mau dipermalukan? Iya. Engkau saling mencari hormat? Iya. Tapi engkau tidak datang kepadaku. Dan orang-orang Yahudi ini, mereka bukan saja mereka tidak mau Yesus Kristus, dan mereka mempunyai backing. Engkau Yesus, kami Musa. Musa belakang kami. Engkau melawan apa? Barang siapa melawan Musa berarti melawan Tuhan. Kami adalah orang yang mengikut Musa. Maka Yesus mengakhiri khotbah ini dengan kalimat, yang mendakwa kamu adalah Musa. Jangan kira aku yang menghakimi kamu. Yang menghakimi engkau Musa. Loh, kok bisa? Musa akan memberikan Taurat. Kita menjalankan Musa. Kita mengikuti Taurat Musa. Kita tidak mau terima kamu justru karena kita mengikut Musa. Yesus bilang tidak. Hari kiamat bukan aku yang mendakwakan kamu. Yang mendakwakan kamu adalah Musa. Apa sebab? Sebab jikalau kamu percaya kepada Musa, tentu kamu akan percaya juga kepadaku. Di sini Yesus mengutarakan apa? Utarakan permulaan janji baru. Bukan melawan perjanjian lama. The synchronization between the New Testament and the Old Testament is a unifying power of the revelation of God. Kalau Allah memberikan perjanjian lama kepada Musa untuk kamu mengikuti Taurat,
maka Allah memberikan kepada kamu supaya engkau mendapatkan pengampunan. Jadi perjanjian lama perjanjian baru ini satu garis. Perjanjian lama sama perjanjian baru sinkron. Jangan kau kira kau ada backing Musa lalu melawan aku. Jangan kau kira kau tidak terima aku, kau masih didukung oleh Musa. Musa yang akan mendakwa kamu. Nah, saudara-saudara, selanjutnya saya akan berkhotbah mengenai Musa dan Yesus. Satu menghakimi, satu mengampuni. Dan mengampuni tidak melawan yang menghakimi. Yang menghakimi tidak berontak kepada yang mengampuni. Karena sinkronisasi ini menjadi suatu kesinambungan perjanjian lama dan perjanjian baru yang direncanakan Tuhan. Menjadi pembentukan orang saleh sebagai tubuh Kristus yang adalah kudus dan am di dunia. Apakah hidupmu kudus? Apakah engkau sungguh-sungguh sudah bertobat? Apakah engkau suka berdosa dan suka mempermainkan pertobatan palsu untuk membuktikan engkau seperti kelihatan rohani? Engkau betul-betul jalan kehendak Tuhan atau tidak? Kiranya Tuhan memberkati kita masing-masing. Hari ini saya khotbah sampai di sini. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih karena Kristus datang ke dunia menjadi batu sandungan yang bersifat paradoks. Kelihatan begitu tidak mempunyai kekayaan, kemewahan, keelokan, kehormatan, sehingga banyak orang menilik. Dia pun tidak, memperhatikan pun tidak, apalagi percaya kepada dia. Engkau membiarkan orang-orang yang menganggap dirinya telah menolak engkau sebagai orang berinisiatif. Tetapi engkau telah membiarkan mereka tidak ada bagian di dalam menerima firman dan anugerah Tuhan. Kami berdoa kiranya Tuhan mensadarkan kami, sehingga kami boleh mengerti rahasia rohani, dan kami boleh bertobat sungguh-sungguh daripada ketidakjujuran kami. Ampunilah segala dosa kami, perbaruilah hidup kami demi memuliakan nama Tuhan. Berkati saudara-saudara kami ya Tuhan, celikan mata rohani sehingga kami melihat yang sesungguhnya, sehingga kami tidak menipu diri di dalam gejala agama yang penuh dengan kepalsuan yang menakutkan. Dalam nama Yesus Kristus, penebus dan juru selamat satu-satunya yang utus dari Bapa, Tuhan kami yang hidup, kami sudah berdoa. Amin.